Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga kita ke part 3, komunikasi politik, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Awal lahirnya komunikasi politik dirintis melalui 4 tradisi penelitian atau studi mengenai 1. Propaganda, yang kedua tentang studi voting behavior, dan yang ketiga adalah studi tentang efek atau pengaruh media, dan yang keempat studi tentang hubungan pers, pemerintah, dan pendapat umum. Komunikasi politik dalam arti sempit adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu. Ada juga komunikasi politik dalam arti sempit yang didefinisikan oleh Dan Nimo. Menurut Dan Nimo, komunikasi politik adalah satu komunikasi yang dapat dikategorikan mempunyai nilai atau bobot politik. Apabila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik, bisa faktual atau potensial, atau berkemampuan yang mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi pertentangan atau konflik. Sementara itu, definisi komunikasi politik dalam arti luas menurut International Encyclopedia of Communication yang diterbitkan tahun 1989 mengatakan, komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh atas penyampaian pesannya dengan bantuan power dalam suatu sistem dapat dikatakan sebagai komunikasi politik. Ada lagi komunikasi politik dalam arti luas. Pengertiannya adalah setiap penyampaian pesan khusus yang bermuatan informasi politik dari satu sumber ke sejumlah penerima pesan. Contohnya, pidato presiden di depan DPR RI. Berikutnya kita akan bahas mengenai 4 bentuk komunikasi politik. Yang pertama adalah komunikasi antar elit, yang kedua komunikasi hegemonik, yang ketiga komunikasi penyampaian petisi, dan yang keempat komunikasi yang bersifat asosiasional. Contoh bentuk komunikasi politik yang pertama adalah pembicaraan atau silang kata antar penjabat pemerintah. Bentuk komunikasi hegemonik contohnya adalah pesan penguasa kepada rakyat. Lalu bentuk komunikasi penyampaian petisi adalah komunikasi bawahan atau rakyat kepada atasan dalam bentuk petisi. Dan komunikasi yang bersifat asosiasional contohnya adalah komunikasi antar rakyat sendiri. Lalu apa hubungannya komunikasi dengan politik? Harold de Lasswell mengatakan bahwa politik adalah who gets what, when, and how. Politik tidak dapat dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan manipulasi yang dilakukan oleh elit penguasa dan atau oleh counter elit. Hubungan komunikasi dan politik ini dipelajari dalam The Study of Politics adalah The Study of Influence and the Influential. Apa sih yang dimaksud dengan The Influential? The Influential adalah mereka yang mendapatkan paling banyak dari apa yang harus diterima. Ada juga yang mengatakan the influential adalah nilai-nilai yang ada justru didiskualifikasikan akan membawa perbedaan pendapatan dan keamanan bagi para elit. Jadi, yang paling banyak memperoleh adalah para elit dan sisanya adalah massa. Selain Harold de Lasswell,
Ada juga tokoh komunikasi politik lain yang bernama Edward Banfield yang mengatakan political influence tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Titik temu antara komunikasi dengan politik adalah bahwa kedua-duanya tidak bisa dipisahkan dari pengertian proses seperti komunikasi. Politik melibatkan di dalamnya bicara, termasuk bicara dalam arti yang luas, yaitu termasuk di dalamnya gambar, gerakan, isyarat, pakaian, maupun dalam bentuk perlambangan lainnya. Kembali ke Harold de Lasswell yang mempunyai teori komunikasi politik yang sangat terkenal, yaitu Who Say What in Which Channel to Whom with What Effect. Ini juga diterjemahkan ke dalam komunikasi politik yang menjadi Who Say What itu adalah komunikator politik, in which channel dengan bahasa politik, melalui media komunikasi politik, lalu to whom khalayak komunikasi politik, dan with what effect adalah pengaruh komunikasi terhadap politik.